Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Malam Seram. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Pocong Sukawati 1975. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Di kota T, Jawa Tengah, sekitar pertengahan 1973, terjadi teror pocong korban gandir yang membuat gempar seluruh desa. Gadis berusia 23 tahun itu bernama Sukawati, anak tunggal yang ayahnya baru meninggal sekitar sebulan yang lalu. Sedangkan ibunya sudah lebih dulu meninggal semenjak Wati berusia 8 tahun. Kini Wati hanya tinggal bersama neneknya. Karena orang tua Wati adalah anak tunggal, maka otomatis menjadikan Wati sebagai cucu satu-satunya bagi si nenek. Meski yatim piatu, Wati cukup beruntung karena terlahir dari orang tua yang cukup berada. Selain cantik, Wati juga dikenal sebagai gadis yang ramah, baik, serta santun. Tahun itu, Wati baru saja lulus SMA dan langsung bekerja di kelurahan desanya. Karena kecantikan, ya begitu banyak laki-laki yang ingin mempersunting sebagai istri. Namun entah alasan apa, Wati selalu menolaknya. Meski neneknya sangat mendukung untuk Wati segera menikah, supaya ada sosok laki-laki yang akan menjaganya. Yang orang tahu saat itu Wati sudah berpacaran dengan Bondan sejak SMA. Meski neneknya tidak setuju karena Bondan terkenal nakal dan urakan. Bahkan ayah Bondan juga tidak setuju dengan hubungan itu. WCJ botoh, kalau istilah Jawanya. Kalau kakeknya Wati dan kakeknya Bondan pernah menjadi lawan politik saat mencalonkan diri sebagai kepala desa. Namun kakeknya Watilah yang terpilih. Saat itu kakek Bondan yang kalah merasa dicurangi. Dan sejak itu menyimpan dendam kepada kakeknya Wati, melarang semua keturunannya untuk berhubungan dengan siapapun dari keturunan kakeknya Wati. Dan itulah yang disebut WCJ botoh, yang kurang lebih bermakna pantang menjilat. Hubungan antara Bondan dan Wati kini mesra. Semenjak kepergian ayahnya, Wati harus banting tulang untuk menghidupi dirinya beserta sang nenek. Namun di akhir tahun 1974, Bondan malah menikah dengan wanita pilihan ayahnya. Wati sebenarnya sudah tahu dengan perjodohan ini, namun Bondan pernah berjanji akan tetap menikahi Wati entah apapun yang akan terjadi nanti. Semenjak pernikahan Bondan, Wati seolah mengurung diri dan sudah tak pernah terlihat lagi batang hidungnya. Bahkan dia sudah lama berhenti dari pekerjaannya. Hingga pada pertengahan 1975, warga dihebohkan dengan penemuan jasad Wati yang menggantung diri di dalam kamarnya. Saat ditemukan, jasadnya sudah menggelembung mengeluarkan cairan, serta perutnya yang besar seperti wanita yang sedang hamil besar. Setelah jenazah Wati dimakamkan, kejadian-kejadian mengerikan mulai terjadi, membuat para warga tidak berani keluar rumah selepas maghrib. 3 hari setelahnya banyak warga yang bersaksi diteror pocong. Mereka yakin itu adalah si Wati. Salah satu korban teror pocongnya Wati adalah si Dedi. Di pertengahan 1975, listrik belumlah merata. Hingga kalau malam keadaan jauh lebih seram. Saat malam tiba, kebanyakan warga hanya mengandalkan pencahayaan dari lampu minyak. Pada suatu malam, Dedi terbangun di jam 12 malam. Rupanya perut Dedi mules dan ingin buang hajat. Sialnya saat itu WC belum dimiliki oleh semua warga termasuk rumahnya Dedi. Maka ia harus berjalan sekian meter untuk buang air besar. Sambil membawa senter, Dedi sedikit berlari menuju jamban. Sampai di sana, Dedi melihat Pak Suryo, tetangganya. Hal itu membuatnya sedikit lebih tenang. "Pak Suryo, kok berani banget ya?" ucap Dedi membuka obrolan. "Memangnya takut apa sih?" jawab Pak Suryo sekenanya. "Mbak Wati itu loh, Pak." Belum selesai Dedi berkata, namun Pak Suryo sudah tidak terdengar lagi. Dedi pun mendekati WC-nya Pak Suryo.
Namun, tidak ia dapati siapapun di sana. Ia pun berlari menuju ke rumahnya. Namun saat itu, ada pemandangan aneh di depan rumah tetangganya. Seperti pocong yang sedang bersujud sambil menggedor-gedorkan kepalanya ke pintu. Dedi dengan ketakutan langsung masuk ke rumahnya, menyalakan 5 lampu minyak tanah dengan ketakutan. Namun, suara ketukan kepala pocong itu masih terdengar jelas. Saat masih ketakutan, suara ketakutan itu malah mendekat ke pintu rumahnya dengan suara menggeram yang menakutkan. Keesokan paginya, para warga geger dengan teror ketukan pocong Sukowati. Semenjak kematian Wati, neneknya Wati kembali pulih dari sakitnya sedikit demi sedikit. Suatu sore, neneknya menghampiri warga yang sedang duduk di depan rumahnya. "Wati pulang bawa bayi," ucap si nenek. "Wati siapa, Nek?" Tanya para warga. "Wati cucuku, siapa lagi? Dia pulang bawa bayi." Para warga pun bertekad untuk memeriksa rumahnya si nenek. Namun tidak ditemukan sosok Wati di sana. Warga hanya menganggap nenek hanya kangen kepada cucunya sehingga ia berhalusinasi. Sampai beberapa hari kemudian, Pak Sarjono, dia adalah satu-satunya sarjana di desa itu. Dia tidak percaya dengan gosip para warga yang mengatakan ada teror pocong Sukowati. Di jalan desa yang saat itu sepi, Mas Sarjono baru saja pulang dari desa sebelah dan melihat sesosok wanita berjalan dari kejauhan. Dengan berpakaian serba batik dan terlihat seperti sedang menggendong seorang bayi. Semakin dekat tercium aroma yang semakin anyir dan terlihat noda darah yang merembas di area pantat wanita tersebut. Dan saat mendekati wanita itu, tersenyum dengan mengerikan, lalu berjalan mundur ke arah hutan batas desa. Mas Sarjono pun bersaksi kepada para warga bahwa sosok yang ia lihat merupakan si Wati, mengingat dari ciri-ciri yang ada pada wajah dan tubuhnya. Karena kejadian itulah, Mas Sarjono jadi mempercayai kebenaran teror pocong si Wati. Setiap beberapa hari sekali, neneknya si Wati selalu mengatakan bahwa cucunya pulang ke rumah membawa bayinya. Hal itu terus nenek lakukan hingga kematian menjemputnya. Setahun terakhir, banyak warga yang bersaksi bahwa mereka melihat penampakan Wati dalam berbagai wujud. Ada yang seperti pocong, dan juga sosok wanita berbaju batik yang menggendong bayi. Mantan kekasih Sukowati, yaitu si Bondan, yang diduga menjadi penyebab Wati mengakhiri hidupnya. Kini rumah tangganya hancur. Ia bercerai setelah sebulan menjalin rumah tangga. Ia sering menyiksa istrinya dan terlihat seperti orang yang kurang waras. Keluarga Bondan pun membawanya ke dokter kejiwaan dan orang pintar, namun tidak ada hasil apapun. Hingga keluarganya sudah pasrah dengan keadaan Bondan. Setiap malam, Bondan berlari keliling kampung dengan memanggil-manggil namanya Wati. Di akhir tahun 1975, kejiwaan Bondan semakin tidak tertolong. Karena malu melihat Bondan yang semakin parah, keluarganya pun memasungnya hingga akhir hayatnya. Bondan meninggal pada usia 64 tahun 2004. Entah kebetulan atau tidak, namun Bondan meninggal dengan cara gantung diri.